Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang kami rasakan hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 142 ayat yang ketiga. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Puji Tuhan. Saudaraku, setinggi-tingginya kerohanian seseorang, pada suatu saat ia pun mungkin bisa saja mengalami kekecewaan. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana mengatasi frustasi yang tiba-tiba menimpa diri kita. Contoh yang akan kita ambil adalah pengalaman Elia, saudara. Elia adalah nabi yang termasyhur di Israel. Dengan berani Elia seorang diri telah membela kebenaran, walaupun ia harus menegur sang raja mengenai kesalahannya. Kemenangannya atas para imam Baal di Gunung Karmel merupakan kisah yang menakjubkan. Tetapi tatkala Elia mengalami kekecewaan, ia mengeluh kepada Tuhan. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Namun kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ia tidak membiarkan Elia tinggal di dalam kekecewaan. Tangan Tuhan berkenan mendengar dan menolong Elia keluar dari kecemasannya. Demikian pula, kita yakin bahwa Tuhan selalu bersedia mendengar dan bersedia menolong kita keluar dari awan gelap yang meliputi kerohanian kita masing-masing. Saudaraku, ketika sedang tertimpa masalah yang rumit dan berbeban berat, acap kali kita membutuhkan orang lain untuk berbagi, berkeluh kesah, mengadu, dan membagi beban hidup kita. Kita mencurahkan segala unek-unek kita kepada hamba Tuhan, saudara seiman, kepada teman atau sahabat, sehingga hati kita terasa lega. Namun ada pula yang enggan dan malu menceritakan masalah kita kepada orang lain. Semua kita pendam sendiri dan akhirnya kita pun merasakan beban itu semakin berat untuk kita pikul. Daud pun mengalaminya, saudara. Daud berkata, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu peduli dengan keberadaan hidup kita. Bahkan, Dia bersedia menjadi tempat untuk kita mencurahkan isi hati, mengadu, dan mengeluh. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam Yesaya 25 ayat yang keempat dikatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Karena itu, seberat apapun permasalahan yang kita alami, mari kita bawa kepada Tuhan dan mencurahkan segala isi hati kita kepadanya. Dia tidak hanya siap menjadi pendengar keluhan kita, saudara, tapi juga sebagai penolong yang sejati. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jika ada saudara seiman yang sedang berbeban berat dan membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah, kita pun tidak boleh tinggal diam, saudara. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita untuk memperhatikan, untuk menopang, menolong, dan menguatkan mereka. Kita harus mau memberikan diri, waktu, tenaga, dan telinga untuk mendengar keluh kesah mereka, dan itu sungguh sangat berarti bagi hidup mereka. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami.
yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari saudaraku, apapun keadaan kita, mari kita datang kepada Tuhan, sebab Dia yang mengerti hati kita. Dia mengerti isi hati kita. Dia Tuhan yang setia mendengar dan menolong bagi setiap anak-anaknya yang mencari Dia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang setia menolong kami, mendengarkan keluh kesah kami, sehingga kami mampu dan kuat menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka di dalam rumah tangga, hidup, pekerjaan, bisnis, di dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan lewat tangan-tangan mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari ya Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa untuk program vaksinasi nasional. Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami dan kerinduan kami. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan kita berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.